Selamat datang di Diseminasi Data Statistik Sektoral Kota Makassar. Kali ini kita akan membahas tentang data mengenai sekilas tentang Kota Makassar. Visi, misi, nilai dasar dan kebijakan. Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan diwujudkan pada akhir periode 2021 hingga 2026. Rumusan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang penjelasan visinya dijabarkan secara teknokratis sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJPD Kota Makassar 2005 hingga 2025 adalah Makassar sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat. Sedangkan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 hingga 2023 adalah Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Berdasarkan pemahaman dan memperhatikan visi wali kota dan wakil wali kota terpilih, maka pembangunan daerah Kota Makassar periode RPJMD 2021 hingga 2026 adalah percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kota yang kuat untuk semua. Misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai visi tersebut. Rumusan misi RPJMD Kota Makassar 2021-2026. Revolusi sumber daya manusia, SDM, dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city untuk semua. Agar pembangunan Kota Makassar memiliki daya dan tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat maupun kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Maka diperlukan nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan bersama. Nilai-nilai tersebut adalah kemerdekaan, kebersamaan, sipakatau sipakalebi sipakainge, keterbukaan, semangat kejuangan. Awal kota dan bandar Makassar berada di muara Sungai Talo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad ke-15. Sumber-sumber Portugis memberitakan bahwa Bandar Talo itu awalnya berada di bawah kerajaan Siang di sekitar Pangkajene. Pada pertengahan abad ke-16, Talo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Goa dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu Sungai Talo, mengakibatkan pendangkalan Sungai Talo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara sungai, Jeneberang. Disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Goa Talo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang 100 tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar. Pada masa pemerintahan Raja Goa XVI, didirikan benteng Rotterdam. Pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Mamur Hatib Tunggal atau Datu RI Bandang yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat yang tiba di Talo yang sekarang Kota Makassar pada bulan September 1605. Pada tanggal 9 November 1607, tepatnya hari Jumat, diadakan sholat Jumat pertama di Masjid Talo dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk kerajaan Goa Talo telah memeluk agama Islam. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Kota Makassar sejak tahun 2000. Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 jiwa, lebih daripada setengahnya pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal ini dicerminkan dalam penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan Jung Pandang, yang selama berabad-abad lamanya menandai Kota Makassar bagi orang pedalaman pada tahun 1971. Kota Makassar mengalami perubahan nama 2 kali,
Kemudian kota ini dinamakan kembali menjadi Makassar pada 13 Oktober sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang perubahan nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat ini, Kota Makassar berada di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Adapun pejabat Wali Kota Makassar dari sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga pejabat Wali Kota Makassar sekarang. Di bawah kepemimpinan Bapak Dani Pomanto, anak Loro Makassar yang berhasil menjadi wali kota berprestasi dengan sejumlah program dan inovasi untuk kemajuan Kota Makassar. Organisasi pemerintah daerah merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar pembangunan daerah. Struktur organisasi kelembagaan pemerintah Kota Makassar telah diperdakan sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2016 yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 26 dinas, 7 badan, 15 kecamatan, dan 153 kelurahan. Berdasarkan data 5 tahun terakhir jumlah ASN termasuk pegawai negeri sipil, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja pada organisasi perangkat daerah OPD di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan good governance. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan data tahun 2023, capaian penilaian Sakip pemerintah Kota Makassar memperoleh nilai 69,64 dengan kategori B, baik. Itulah tadi beberapa data yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di season selanjutnya.